kami prihatin. Ada orang-orang sekarang yang seenaknya mengatakan keturunan Arab, ya, seakan-akan mengembuskan narasi diadu pribumi dengan keturunan Arab. Apakah mereka nggak memikir? Apakah mereka nggak berpikir keturunan Arab juga pribumi? Seakan-akan mereka memarginalkan keturunan Arab bukan pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segenap kepada para ikhwan, kaum muslimin wal muslimat, saudara sebangsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membahas, karena ini di bulan Agustus, sebentar lagi kita kurang lebih 1 minggu lagi akan menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45, yang dimana alhamdulillah kita menyongsong Hari Kemerdekaan yang ke-78. Nah, pada kesempatan ini kami ingin membahas tentang peranan keturunan Arab dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita sama-sama mengetahui bahwasanya banyak tokoh-tokoh dari keturunan Arab yang ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini karena sangat cintanya mereka, dan mereka sudah menjadi berbaur yaitu sebagai bangsa Indonesia. Walaupun juga kita lihat di akhir-akhir ini banyak ada orang-orang yang menyudutkan seakan-akan keturunan Arab tidak ada fungsinya, tidak ikut andil dalam kemerdekaannya, seakan-akan keturunan Arab ini termarginalkan. Padahal kita lihat dalam sejarah bagaimana keturunan Arab dari dulu hingga sampai kemerdekaan, yaitu mereka melebur menjadi satu, yaitu menjadi satu dalam bagian bangsa Indonesia. Yang pertama kita kenal yaitu adanya Jam'iyatul Khair, yaitu suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang Arab Hadramaut, wabil khusus dari golongan Sayyid, yang dimana Jam'iyatul Khair itu didirikan pada tahun 1901, yang dimana Jam'iyatul Khair yaitu sebagai organisasi pertama di Indonesia, suatu pendidikan modern pertama untuk membendung pemikiran-pemikiran pendidikan yang datang dari Barat, atau yang di luar dari ajaran-ajaran Islam, dan untuk membentengi akidah anak-anak muda kita pada saat itu. Jam'iyatul Khair didirikan pada tahun 1901, dan dari Jam'iyatul Khair inilah lahir tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kita kenal adanya Hos Cokro Aminoto, salah satu pimpinan Sarekat Islam. Bahkan Hos Cokro Aminoto yaitu guru dari Bung Karno. Dan kita kenal adanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Begitu juga ada Syekh Ahmad Surkati, yaitu pendiri dari Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang dimana mereka itu anggota pengurus dari Jam'iyatul Khair. Maka dari itu Jam'iyatul Khair memiliki peranan yang besar pada saat itu, yaitu sebagai penghubung antara negara-negara Timur Tengah khususnya dengan yaitu Indonesia. Mereka saling tukar informasi, mereka yaitu mendatangkan para asatid, para masyayikh untuk mendidik anak-anak muda Indonesia ketika itu. Jam'iyatul Khair memiliki pergerakan yang luar biasa yang sangat ditakutkan oleh Belanda ketika itu. Dan di antara salah satu pendiri Jam'iyatul Khair yang kita kenal bahwasanya di situ ada Habib Abu Bakar bin Ali bin Syahab. Beliau adalah salah satu tokoh keturunan Arab yang aktif dalam pergerakan di bidang pendidikan Islam pada masa pra kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah salah satu pendiri Jam'iyatul Khair
yang dimana Jamiatul Khair yang tadi kami sebutkan sebagai sekolah perguruan Islam yang pertama yang bukan hanya mengajarkan ilmu agama saja, namun juga mengajarkan ilmu umum. Jadi Jamiatul Khair ini luar biasa peranannya. Dari situlah dari rahim Jamiatul Khair, lahirlah Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Syekh Ahmad Surkati dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang kita kenal bahwasanya yaitu ada yang kedua Persatuan Arab Indonesia, PAI. Nah, PAI ini didirikan pada tanggal 4 Oktober 1934 yang dipelopori oleh AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan, yang dimana PAI atau yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda Keturunan Arab, yaitu memiliki 3 butir makna. Ketika itu para keturunan Arab mengikrarkan sumpahnya untuk setia dan siap berjuang, yaitu untuk Indonesia. Apa yang pertama dari Sumpah Pemuda Keturunan Arab Indonesia? Yang pertama, tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri, harus berbaur. Karena ketika itu Belanda memisahkan antara orang-orang timur asing, yaitu Arab dan sebagainya, dengan orang-orang pribumi. Sengaja dipisahkan sama Belanda supaya mereka tidak berbaur. Dengan ikrar Sumpah Pemuda Keturunan Arab, yang kedua menghasilkan peranakan Arab, bahwasanya peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri, harus berbaur. Lalu yang ketiga, peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Mereka siap berjuang, mereka yaitu siap untuk membela tanah air mereka, hidup mati mereka yaitu untuk bangsa Indonesia, karena mereka yaitu mempunyai semangat nasionalisme, bahwasanya walaupun mereka kakek-kakek mereka keturunan dari Yaman Hadramut, tapi mereka hidup lahir di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Maka dari itu dalam sejarah kita lihat bagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan ketika lahirnya PAI ini, ketika adanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini, apa kata Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengatakan kesadaran bangsa Indonesia keturunan Arab pada 4 Oktober 1934, peristiwa tersebut tidak saja penting bagi saudara bangsa kita yang keturunan Arab, namun amat penting pula untuk kita semua yang bercita-cita kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Lalu lanjut Ki Hajar Dewantara mengatakan PAI lah, yaitu Persatuan Arab Indonesia, yang akhirnya berubah menjadi Partai Arab Indonesia, yang dalam segala aspek terjangnya selalu sangat berdekatan dengan cita-cita kebangsaan dan kenegaraan. Lalu Kiai Haji Mas Mansur juga berkomentar tentang PAI ini. Kiai Haji Mas Mansur mengatakan kebangkitan atau kesadaran itu bukan hanya menginsafkan peranakan keturunan Arab akan persaudaraan sebangsa dengan bangsa Indonesia, tetapi juga menginsafkan bangsa Indonesia tentang peranakan keturunan Arab. Maka dari itu, dari Sumpah Pemuda Keturunan Arab inilah yang memicu mereka-mereka yang berketurunan Arab untuk yaitu mereka setia kepada Indonesia, siap berjuang, mereka bagian dari Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantara maupun Ki Haji Mas Mansur mengatakan bahwasanya dari Sumpah Pemuda Keturunan Arab ini menumbuhkan semangat bagi kita semua. Luar biasa ya ikhwan. Dan diantaranya tokohnya yaitu AR Baswedan. Kita tahu AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan, salah satu pelopor yaitu menggerakkan dari PAI, Persatuan Arab Indonesia, yang dimana AR Baswedan itu salah satu pahlawan nasional. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, AR Baswedan ini, Abdurrahman Baswedan ini adalah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus diplomat dan sastrawan Indonesia. Beliau juga salah satu anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan beliau pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir dan anggota Badan Pekerja KNIP. Apa itu? Komite Nasional Indonesia Pusat. AR Baswedan adalah diplomat Indonesia yang berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia, yaitu dari Mesir, dan diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Itu hasil kerja dari AR Baswedan.
Dan beliau melontarkan pemikiran tentang integrasi persatuan orang Arab di Indonesia untuk bersama-sama komponen bangsa Indonesia yang lain memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan beliau adalah salah satu penggagas lahirnya Sumpah Pemuda Indonesia Arab, yaitu yang tadi kita sebutkan. Bagaimana perjuangan AR Baswedan luar biasa ya, dari Persatuan Arab Indonesia inilah merebak ke daerah-daerah, banyak tokoh-tokoh PAI yang terlibat dalam pergerakan Indonesia untuk yaitu melawan dari penjajahan asing, ibadallah. Banyak kader-kader PAI, nanti kita sebutkan. Ini adalah salah satu tokoh keturunan Arab yang baru-baru ini diangkat menjadi pahlawan nasional, yaitu Abdurrahman Baswedan. Lalu kita lihat lagi siapa di antaranya, yaitu kita kenal, yaitu ada ulama besar di Betawi, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau adalah tokoh ulama yang sangat berpengaruh khususnya di Jakarta, dan beliau ulama populer di masa pra-kemerdekaan maupun di awal kemerdekaan. Beliau juga sebagai pelopor berdirinya Majelis Taklim di Indonesia, yang akhirnya Majelis Taklim Kuitang menjadi Islamic Center Indonesia. Nah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini keluar masuk penjara di zaman Jepang, dan beliau banyak berdiskusi. Bahkan Bung Karno juga banyak berdiskusi, meminta nasihat, doa, fatwa dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Yang menarik, ketika Bung Karno membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 45, lalu ketika itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ketika itu Habib Ali berpidato di Masjid Kuitang, memerintahkan untuk seumat ketika itu untuk memasang yaitu merah putih sebagai bendera kita, pasang merah putih. Ya, bahkan dari situ banyak orang yaitu memasang merah putih di rumahnya masing-masing. Itu tidak lain dan tidak bukan sejarahnya atas perintah dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Lalu kita lihat lagi tokoh dari keturunan Arab, yaitu Sayyid Al-Habib Husain Al-Mutahhar, atau yang lebih dikenal Hak Mutahhar. Beliau adalah dikenal sebagai penyelamat bendera pusaka pada saat agresi militer Belanda. Jadi ketika itu Bung Karno memerintahkan yaitu Sayyid Husain Al-Mutahhar, karena Sayyid Husain Al-Mutahhar salah satu ajudan dari Bung Karno, untuk menyelamatkan bendera pusaka ya, dari agresi militer Belanda. Lalu ketika itu dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan keberaniannya, yaitu Sayyid Husain Al-Mutahhar, ketika itu bendera pusaka ketika itu merah putih dirobek terlebih dahulu, dipisahkan merah putih dan ditaruh di koper supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari Belanda. Ketika itu diperiksa sama tentara Belanda, ternyata yang hanya dilihat cuma bahan doang, merah putih. Ini salah satu kecerdasan Sayyid Husain Al-Mutahhar dalam menyelamatkan yaitu bendera pusaka merah putih. Ketika itu sampailah Sayyid Husain Al-Mutahhar menyerahkan kembali yaitu bendera pusaka kepada Bung Karno, dan Bung Karno sangat berterima kasih kepada Sayyid Husain Al-Mutahhar yang telah menyelamatkan bendera pusaka merah putih, yang akhirnya bendera pusaka merah putih dijahit sama Fatmawati. Ini salah satu jasa dari Sayyid Husain Al-Mutahhar. Tidak sampai di situ. Beliau juga pendiri pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra. Beliau juga yang menciptakan lagu 17 Agustus Hari Merdeka yang sampai kita setiap tahun kita lantunkan. Itu karya beliau. Dan beliau pencipta lagu Himne Syukur dan Himne Pramuka Dirgahayu Indonesiaku. Itu adalah Sayyid Husain Al-Mutahhar, ibadallah. Gak sampai di situ. Kita mengenal yaitu lagi sosok dari keturunan Arab yang bernama Sayyid As'ad bin Sahab. Beliau adalah jurnalis pejuang tanah air. Beliaulah yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, 2 minggu setelah itu, yaitu pada tanggal 2 September tahun 45, disinilah yaitu peranan dari Sayyid As'ad bin Syahab, yaitu menyebarkan kemerdekaan Indonesia di negara-negara, yaitu wabil khusus di negara Timur Tengah.
yang dimana Said Ashad bin Shahab ini yaitu mendirikan namanya Arabian Press Board, yaitu suatu radio yang pada tanggal 1 Mei 1948 dicatat pada tanggal 1 Mei 1948 Kementerian Penerangan Republik Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Muhammad Nasir mengucapkan berterima kasih kepada Said Ashad bin Shahab yang karena berkat beliaulah yaitu kemerdekaan Indonesia jadi tersiar wabil khusus di negara-negara Islam. Dan beliau adalah seorang jurnalis, penulis yang produktif, yang dimana buku-buku beliau banyak diterbitkan di Libanon dan sekitarnya, yang banyak beliau menceritakan melalui buku-bukunya itu tentang sejarah perjuangan Republik Indonesia, ya ikhwan. Dan ini adalah jasa dari yang kita kenal Said Ashad bin Shahab, ya, dengan peranannya yang luar biasa sehingga ketika baru 2 minggu merdeka, negara-negara Timur Tengah seperti Syria, Palestina, Mesir yaitu mengetahui yaitu kemerdekaan Republik Indonesia dan didukung dengan negara-negara Arab yang lain. Itu atas jasa siapa? Said Ashad bin Shahab, ibadallah. Gak sampai di situ lagi, kita kenal yaitu namanya Sultan Syarif Hamid Al-Gadri, Pontianak. Beliau adalah salah satu keturunan dari Sultan Sayyid Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, pendiri Kesultanan Islam Al-Gadri di Pontianak. Sultan Syarif Hamid Al-Gadri ini adalah perancang lambang negara yaitu burung Garuda, perancang lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Yaitu siapa yang merancang itu? Sayyid Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Gadri, ibadallah. Nggak sampai di situ lagi. Kalau kita lihat lagi dalam sejarah, ya ikhwan, bagaimana dalam sejarah kita tahu bahwasanya ada Sultan Syarif Kasim yang sekarang namanya diabadikan di bandara Provinsi Riau. Sultan Syarif Kasim itu seorang sayyid dari bangsa bin Shahab. Ketika Indonesia merdeka, beliau serahkan yaitu kesultanannya untuk bergabung di Indonesia. Bahkan beliau itu menyumbangkan dana ya untuk Indonesia. Itu Sultan Syarif Kasim yang bermarga bin Shahab. Gak sampai di situ lagi, kita lihat mengenal ada tokoh yang luar biasa yaitu Sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairat di Kota Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri inilah berperan dalam kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, sehingga di wilayah timur Indonesia itu kebanyakan murid-murid jebolan-jebolan Al-Khairat, anak didik dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang kini Al-Khairat ada ribuan cabang di mana-mana. Yang dimana Al-Khairat didirikan pada tahun 1930. Kini perguruan Al-Khairat mempunyai ribuan cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Lalu kita lihat lagi bahwasanya ada lagi seorang pejuang, yaitu bernama Sayyid Muhammad Al-Haddad. Siapa beliau itu? Beliau adalah salah satu dari 24 taruna akademik militer Tangerang. Beliau salah satunya yang gugur dalam peristiwa di Desa Lengkong, Tangerang Selatan, Banten. Ketika itu beliau dan kawan-kawan yaitu berusaha merampas senjata dari rebutan Jepang. Yang dimana beliau adalah salah satu taruna akademik militer Tangerang di bawah pimpinan Mayor Dan Mogot. Kita kenal Mayor Dan Mogot. Nah, ini salah satu anak buahnya yaitu Sayyid Muhammad Al-Haddad. Nah, lalu kita lihat lagi, ya ikhwan, siapa di antaranya yaitu keturunan Arab yang berperan, yaitu di Surabaya. Kalau tidak salah ada yang bernama Sayyid Hadi bin Ahmad bin Syah Abu Bakar, seorang nasionalis yang sangat luar biasa, teman dari Bung Tomo, yang dimana Sayyid Hadi bin Syah Abu Bakar ini yaitu berjuang
ya, di 10 November bersama Bung Tomo, dan beliau sangat betul-betul cinta kepada kemerdekaan, yang dimana Sayyid Hadi bin Ahmad bin Syah Abu Bakar ini meninggal pada tahun 1983, yang dimakamkan, yang tadinya mau dimakamkan di makam pahlawan Surabaya, tapi beliau berpesan beliau nggak mau dimakamkan di Taman Pahlawan, beliau lebih suka dimakamkan di pemakaman umum, yaitu beliau dimakamkan di pemakaman Pegirian di Surabaya. Itu seorang pejuang luar biasa, Sayyid Hadi bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Lalu kita kenal lagi, yaitu bahwasanya ada namanya Sayyid Husain, Habib Husain bin Muhammad bin Syahab. Beliau adalah tidak lain dan tidak bukan ayah dari Habib Rizik Syihab, yang dimana ketika itu Habib Husain bin Syahab yaitu bekerja di bagian gudang logistik Belanda, yang dimana beliau ketika itu mempunyai hubungan yang erat dengan para pejuang kemerdekaan. Beliau banyak memberikan makanan dan pakaian untuk para pejuang yang ketika itu sedang bergerilya di Jakarta dan sekitarnya. Rupanya pihak Nica, tentara Belanda, mengendus tingkah lakunya karena ada kawannya sendiri yang tega mengkhianati dari Sayyid Husain bin Muhammad bin Syahab dan melaporkannya kepada Nica. Akibatnya Habib Husain bin Syahab ini ditangkap dan tangannya diborgol lalu diseret dengan kendaraan jeep, tetapi berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala Habib Husain bisa lolos dan selamat, sehingga beliau diselamatkan oleh Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Lalu kita lihat lagi, yaitu salah satu pejuang-pejuang dari keturunan Arab yang sangat cinta kepada NKRI, ya, yaitu ada namanya Saleh Sungkar. Beliau ini asli NTB, Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Beliau ini lahir pada tahun 1920. Beliau ini adalah tokoh PAI, yaitu Partai Arab Indonesia. Ya, pada tahun 1947 bersama Tuan Guru Zainuddin Pancor. Siapa yang nggak kenal dengan Tuan Guru Zainuddin Pancor, pendiri dari Nahdlatul Wathon. Beliau Saleh Sungkar bersama Tuan Guru Zainuddin mendirikan wadah persatuan yang dinamakan Persatuan Umat Islam Lombok, PUIL. Beliau juga tokoh Masyumi Lombok. Beliau juga ketua DPRD Pulau Lombok, dan diantaranya beliau yaitu ketika menjadi ketua DPRD, beliau yaitu menyelidiki ada kasus besar, yaitu penggunaan dana pasar malam Lombok disalahgunakan, yaitu anggaran untuk pasar malam di Lombok disalahgunakan, dan ada orang-orang menyelundupkan beras dari Lombok ke daerah lain. Beliau sangat betul-betul ketika menjadi ketua DPRD betul-betul menegakkan keadilan luar biasa. Beliau sangat berani dalam membongkar yaitu penyalahgunaan dana, ya, korupsi dan sebagainya. Dulu belum ada KPK. Sebelum ada KPK, beliaulah Saleh Sungkar yang betul-betul membasmi yaitu segala penyalahgunaan dana yang ada di Lombok, korupsi dan sebagainya, sehingga ada pihak-pihak yang tidak suka, yang akhirnya beliau diculik dan kepalanya dipenggal. Sampai sekarang nggak diketahui kepalanya. Ya, itu kejadian itu pada tanggal 11 Maret 1952. Lalu ada lagi keturunan Arab yang kita kenal, yaitu ada namanya Salim Ali Maskati. Siapa itu Salim Ali Maskati? Tokoh perintis kemerdekaan, tokoh pejuang PAI, Persatuan Arab Indonesia, merupakan salah satu mentor dari A.R. Baswedan dalam bidang tulis-menulis. Beliau juga wartawan Indonesia keturunan Arab pertama Indonesia. Salah satu karyanya adalah Indonesia Tumpah Darahku. Lalu kita lihat, yaitu ada lagi yang bernama Abu Bakar Alatas atau sering disapa Bung Abu. Abu Bakar Alatas atau Bung Abu. Beliau adalah pemuda PAI, yaitu Partai Arab Indonesia, yang gugur dalam memimpin satu regu dalam peristiwa Semarang melawan tentara Jepang. Jadi ala kulihal, Masya Allah, itulah peranan mereka yaitu keturunan Arab yang mereka sangat cinta kepada Indonesia, yang mana mereka menganggap diri mereka adalah Indonesia, walaupun ayah kakeknya mungkin keturunan kelahiran Yaman,
tapi beliau mereka berkomitmen bahwasanya tanah air mereka satu Indonesia, mereka hidup dan siap mati untuk Indonesia. Yang dimana para keturunan Arab ya saling kolaborasi bersama para pejuang-pejuang pribumi ketika itu. Ya, masih banyak lagi. Ini kami ceritakan yaitu pada abad-abad ke-20 menjelang kemerdekaan. Di abad ke-19 juga banyak kalau kita lihat. Ya, ada namanya Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus. Salah satu juga pimpinan Jamiatul Khair, salah satu penyokong dana dari Sarekat Islam. Ya, salah satu juga Dewan Kehormatan dari Sarekat Islam. Begitu juga ada Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas, yaitu salah satu penyokong Sarekat Islam dan membantu Muhammadiyah ikut menyumbangkan dana buat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Itu siapa? Yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas dan juga Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus. Kalau kita pengen sebutkan banyak lagi dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, masih banyak lagi peranan-peranan mereka yang luar biasa. Maka dari itu, yuk kami menghimbau kita sama-sama yaitu kita cinta kepada Indonesia. Jangan mau diadu domba dengan sekte, suku, ras dan sebagainya. Kita sama-sama mengabdikan diri kita yaitu cinta kepada Indonesia. Jangan mau diadu domba. Karena kenapa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka dari ini kami prihatin ada orang-orang sekarang yang seenaknya mengatakan keturunan Arab, ya, seakan-akan mengembuskan narasi diadu pribumi dengan keturunan Arab. Apakah mereka nggak memikir? Apakah mereka nggak berpikir keturunan Arab juga pribumi? Seakan-akan mereka memarginalkan keturunan Arab bukan pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Ya, jangan mau didomba, kita sama-sama walaupun kita berbeda, kita sama-sama yaitu kita bersatu untuk Indonesia. Itulah yang dulu dilakukan oleh orang-orang tua dulu kita. Mereka berbeda organisasi, mereka berbeda warna, tapi mereka saling sokong menyokong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di HUT Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini Allah jadikan insyaallah Indonesia yang lebih baik. Allah pilihkan pemimpin yang jauh-jauh lebih baik. Allah makmurkan kita punya negeri dan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.